Selamat datang di channel Rumah Belajar 123 dan ayo kita belajar. Selamat mengikuti. Islam pernah memiliki peradaban yang sangat besar dan berpengaruh terutama pada masa keemasan Islam, yaitu di abad pertengahan. Pada periode ini dimulai dari abad ke-8 hingga 13. Dunia Islam terutama di wilayah Timur Tengah, utamanya di Baghdad, Cordoba, dan Kairo, ini menjadi pusat pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Para ilmuwan dan intelektual muslim melakukan banyak kemajuan dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, filosofi, dan seni. Pencapaian ini tidak hanya melampaui dunia barat pada masa itu, tetapi juga menjadi landasan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa Barat setelah abad pertengahan. Selama masa pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah misalnya, Baghdad menjadi pusat pembelajaran dengan Bait al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan yang terkenal sebagai tempat para ilmuwan dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk menerjemahkan karya-karya Yunani, Persia, dan India. Pengetahuan ini kemudian berkembang menjadi karya-karya orisinal dalam berbagai bidang seperti sains dan matematika. Dalam bidang kedokteran, tokoh-tokoh seperti Al-Razi dan Ibnu Sina ini menghasilkan karya-karya yang digunakan di dunia barat hingga beberapa abad setelahnya. Selain itu, peradaban Islam juga mencatatkan prestasi luar biasa dalam arsitektur, seni, dan sastra. Masjid-masjid megah seperti Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Al-Azhar di Kairo menjadi simbol kejayaan Islam. Dalam bidang sastra, karya-karya seperti 1001 Malam dan puisi-puisi Rumi mendunia dan menginspirasi banyak orang. Sementara itu, sistem pemerintahan Islam pada masa itu juga canggih dan mampu mengelola wilayah yang luas dari Spanyol hingga India dengan toleransi terhadap berbagai agama dan budaya. Peradaban Islam mulai mengalami kemunduran akibat sejumlah faktor internal dan eksternal. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya konflik internal yang terus berkembang antara dinasti-dinasti dan kekhalifahan yang berbeda. Ketegangan politik, persaingan kekuasaan, dan perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah ini menyebabkan kelemahan dalam struktur pemerintahan yang seharusnya bersatu. Ditambah dengan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, peradaban Islam tidak mampu mengatasi tantangan besar dalam mempertahankan kekuatannya yang dulu begitu solid. Selain itu, banyak wilayah yang ditaklukkan oleh bangsa-bangsa luar yang mengakibatkan keruntuhan sistem politik dan administrasi yang sebelumnya sangat efisien. Di sisi lain, invasi dari luar juga berperan penting dalam kemunduran peradaban Islam. Salah satu serangan paling merusak adalah invasi Mongol pada abad ke-13 yang menghancurkan pusat-pusat kebudayaan besar seperti Baghdad yang sebelumnya merupakan jantung peradaban Islam. Selain itu, perang salib dan konflik-konflik militer lainnya melemahkan dunia Islam, mengalihkan fokus dari pengembangan ilmiah dan kebudayaan. Pada masa yang sama, Eropa mengalami kebangkitan melalui Renaissance yang membawa mereka ke jalur kemajuan ilmiah dan teknologi yang lebih cepat, sehingga membuat peradaban Barat mulai mengungguli peradaban Islam dalam berbagai aspek. Peradaban Islam seringkali ditutupi atau kurang dihargai oleh dunia barat karena adanya kecenderungan orientalis yang muncul pada masa kolonialisme. Ketika negara-negara barat mulai mengeksplorasi dan menguasai wilayah-wilayah muslim, mereka seringkali memandang peradaban Islam dengan sikap merendahkan, melihatnya sebagai dunia yang terbelakang dibandingkan dengan kemajuan barat. Hal ini dibangun melalui narasi yang menekankan pada ketertinggalan, kekerasan, dan fanatisme, sementara pencapaian-pencapaian ilmiah, budaya, dan teknologi dunia Islam seringkali diabaikan atau diremehkan.
Orientalisme yang berakar dalam pandangan stereotip negatif terhadap Timur memperburuk pengabaian terhadap peran besar Islam dalam sejarah peradaban dunia. Selain itu, setelah Renaissance dan revolusi industri yang dipelopori oleh negara-negara Barat, narasi sejarah mulai lebih banyak fokus pada kemajuan yang dicapai oleh Eropa. Banyak pencapaian ilmiah yang sebetulnya berasal dari tradisi Islam seperti dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran, seringkali diabaikan atau diklaim sebagai bagian dari kemajuan Barat. Oleh karena itu, banyak pencapaian peradaban Islam yang tidak diterima dengan baik dalam narasi sejarah Barat yang lebih memprioritaskan pencapaian Eropa untuk menunjukkan superioritasnya di dunia modern. Selain itu, kebangkitan nasionalisme di dunia Barat juga berperan dalam penutupan fakta tentang peradaban Islam. Ketika negara-negara Barat menghadapi persaingan dengan negara-negara Islam, terutama di era pasca Perang Dunia Kedua, peradaban Islam seringkali digambarkan secara negatif untuk memperkuat citra diri mereka sebagai model peradaban yang lebih unggul. Pendekatan ini, meskipun tidak sepenuhnya benar, membantu membangun dan mempertahankan superioritas budaya Barat yang meredupkan kesadaran akan peran besar yang dimainkan oleh peradaban Islam dalam membentuk dunia modern. Kesadaran tentang peradaban Islam yang tinggi mulai berkembang kembali di kalangan umat Islam, terutama pada abad ke-19 dan 20, sering dengan munculnya gerakan intelektual yang dikenal sebagai Renaissance Islam atau ilmiah. Para pemikir dan intelektual Muslim seperti Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh mulai menekankan pentingnya kembalinya umat Islam kepada kekuatan intelektual dan kebudayaan yang pernah mereka miliki. Mereka menyadari bahwa kekuatan dan kejayaan masa lalu peradaban Islam seperti dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni harus dihargai dan dipelajari kembali untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang saat itu mengalami kemunduran. Selain itu, dengan semakin banyaknya penelitian dan penemuan sejarah, umat Islam mulai menyadari bahwa banyak penemuan dan pencapaian ilmiah yang menjadi bagian dasar dari kemajuan dunia Barat sebenarnya berasal dari dunia Islam. Hal ini diperkuat dengan adanya proyek-proyek akademis yang mengungkapkan kontribusi penting ilmuwan Muslim seperti Al-Razi, Ibnu Sina, dan Al-Khwarizmi. Masyarakat Muslim pun mulai memanfaatkan teknologi modern dan media sosial untuk membidik generasi muda mengenai warisan ilmiah dan budaya mereka, menumbuhkan kebanggaan terhadap pencapaian peradaban Islam, dan mendorong gerakan untuk menghidupkan kembali semangat intelektual yang pernah membawa kejayaan. Untuk membuka hati umat Islam bahwa peradaban mereka tidak kalah dengan peradaban lainnya, pendekatan pertama adalah melalui pendidikan dan penyuluhan yang menekankan pada sejarah gemilang peradaban Islam, mempromosikan literasi sejarah yang objektif, yang mengungkap kontribusi besar ilmuwan Muslim dalam bidang sains, matematika, kedokteran, dan seni. Sangat penting untuk menghapuskan mitos bahwa Islam tertinggal. Program-program pendidikan yang mengajarkan kebanggaan terhadap warisan budaya dan ilmiah Islam, mulai dari kurikulum sekolah hingga diskusi di media sosial, bisa menjadi cara efektif untuk menanamkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pencapaian-pencapaian besar peradaban Islam. Selain itu, umat Islam dapat didorong untuk melihat kekuatan mereka dalam konteks kontemporer, dengan menggali nilai-nilai luhur dalam agama Islam yang mengutamakan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan inovasi, memperkenalkan kembali pemikiran-pemikiran besar para cendekiawan Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Khaldun, dan Al-Ghazali yang menekankan pentingnya berpikir kritis dan mengembangkan diri bisa memotivasi generasi muda untuk berkontribusi lebih besar dalam bidang ilmiah dan sosial. Menumbuhkan rasa kebanggaan terhadap warisan intelektual ini dapat memotivasi umat Islam untuk berperan lebih aktif dalam perkembangan global, sekaligus mengembalikan semangat kejayaan peradaban Islam.
Itu tadi bahasan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya.